Mam, berapa sih biaya listrik rumah ini satu bulan? Bukan aku yang bayar. Tanya dulu ya. Aku tanya dulu, asisten. Ayo, asisten yang bayar, Dan. Berapa sih biaya listrik? Biaya listrik bulan November 22 juta. Bisa 23, 22. Halo, terima kasih. Katanya murah katanya. Jus ini 23 juta. Dulu tau nggak? Dulu kan rumah kita yang waktu yang kecil itu, aku kan yang bayar listriknya. Masih isi pakai token, bukan bayar. Token kan, ya. Aku isi tokennya kan. Satu bulan cuma 2 juta. Satu bulan tuh 2 juta, itu udah kayak Foya-foya ya? Foya, iya. Foya-foya. Terus barang di rumah ini yang paling nggak berguna yang lu udah beli apaan sih? Solar cell ya, pembangkit listrik tenaga surya ya. Pertama kali bikin di sini tuh kayak pengennya keren gitu kan, hemat listrik kata dia kan, hemat listrik jangka panjang. Rupanya jangkanya panjang banget. Kayaknya butuh waktu 16 sampai 20 tahun baru balik modal. Dan itu tuh nggak worth it banget sih. Jadi kayak pembangkit listrik tenaga surya itu aku beli yang mereknya Solar Heart ya. Jujurnya pendapatku, pengalamanku jelek banget sih. Pelayanannya jelek, susah dihubungi. after sale service-nya itu nggak bagus lah pokoknya. Betul. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita tuh beli barang tuh setelah kita beli tuh harusnya ada servisnya kayak gitu. Dilayanin lah ya. Padahal ini bahan mahal loh. Iya. Pembangkit listrik tenaga surya, bahan itu aku beli 500 juta. Iya. Itu di 500 juta investasi kayak katanya lebih hemat listrik, kayak ada kenyataannya. Potongnya berapa sih? Potongannya cuma 2 juta ya? 2 juta per bulan. Janji ini potongnya itu 30.000 watt ya. Aku kira itu per hari, rupanya per bulan. Pokoknya kena prank banget deh. Cuma hematnya cuma 2 juta. Jadi bayangkan kayak tagihan listrik itu 25 juta, jadi bayarnya cuma 22 juta. Iya. Cuma pula ya. Tapi kalau dihitung-hitung 500 juta itu baliknya 16 tahun. 16 tahun baru balik modal. Dan yang paling gak enaknya itu ya, dia bilang kalau misalnya overproduksi dari cahaya matahari nanti kita bisa jual ke PLN. Tapi ternyata zong ya, zong, nggak bisa kayak gitu. Terus perizinan dengan PLN-nya ribet banget, susah banget, nggak seindah kata-kata marketing mereka. Nggak rekomen. Nggak rekomen, jangan beli ya Solar Heart. Oke, video kali ini membahas percuma masang PLTS untuk rumah. Kenapa bisa dibilang percuma masang PLTS rumah? Kenapa seperti itu? Di saat orang-orang itu sangat berantusias, sangat kepingin sekali masang PLTS, tapi belum terlaksana. Terus begitu banyak masif iklan-iklan yang menawarkan pemasangan PLTS dengan iming-iming listrik gratis dari langit, penghemat tagihan listrik, atau anti mati lampu, atau yang lainnya. Tetapi video ini membahas percuma masang PLTS untuk rumah. Apa dasarnya saya bilang percuma masang PLTS untuk rumah? Terus PLTS untuk rumah seperti apa yang saya maksud percuma? Lebih jelasnya simak video ini. Jangan di skip, simak sampai selesai. Oke, saya telah mengamati rekan-rekan di grup panel surya. Saya bergabung di grup panel surya 3 tahun yang lalu. Itu akhirnya saya juga memasang panel surya. Jadi saya sudah memasang panel surya sudah 3 tahun. Seperti di video saya sebelumnya sudah saya sebutkan, saya memasang panel surya sudah 3 tahun. Di situ saya mengamati dari dulu sampai sekarang, rata-rata tujuan orang memasang panel surya atau memasang PLTS untuk rumah, tujuannya saya klaim 80% adalah untuk penghematan. Di sisi lain banyak tujuan yang lain yang akhirnya beralih ke hobi, ada yang terus beralih ke jadi penjual. Itu variatif tergantung orangnya. Untuk memperkuat klaim saya sebelumnya sudah melakukan polling. Apa tujuan rekan-rekan memasang PLTS? Ini dari sekian puluh ribu anggota ini yang mengisi cuma berapa ini? Nggak sampai 100 orang. Tapi sudahlah, saya anggap ini mewakili dari keseluruhan bahwasanya tujuan dari orang memasang PLTS ini saya klaim 80% adalah untuk penghematan. Seperti ini surveinya, saya lakukan polling di grup panel surya di beberapa grup. Ini tampilannya seperti ini surveinya. Jadi saya mengklaim bahwasanya memang 80% tujuan orang memasang panel surya adalah untuk penghematan. Jika 80% orang memasang PLTS untuk rumah dengan tujuan penghematan, banyak yang kecewa, baik diungkapkan atau tidak. Kecewa karena tidak sesuai realita, tidak sesuai iklan,
Seperti disebutkan di iklan-iklan, listrik gratis dari langit. Terus yang paling populer waktu beberapa tahun yang lalu adalah menjual listrik ke PLN. Sudah tidak berlaku lagi untuk saat ini, karena seperti saya sampaikan di video sebelumnya, break even point untuk PLTS rumah itu di atas 10 tahun. Jadi titik impasnya itu sampai di atas 10 tahun. Tidak ada jasa atau PT atau CV yang memberi garansi sampai waktu break even point atau return on investment. Sampai saat ini saya rasa belum ada yang berani, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sepertinya nggak ada. Paling ya garansinya ya garansi perawatan atau servis. Tidak ada yang memberikan garansi utuh. Ditambah lagi dengan aturan tentang PLTS atap yang berubah-ubah setiap waktu. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022, itu ada peraturan bahwasannya pemasangan PLTS atap itu hanya diizinkan sekitar 10-15% dari daya PLN terpasang. Kalau untuk tujuan penghematan ini adalah percuma. Jadi memang benar kalau kita masang PLTS atap untuk rumah atau PLTS untuk rumah atau panel surya untuk rumah itu percuma. Ya, karena yaitu peraturan Menteri SDM atau peraturan pemerintah tentang PLTS atap itu kadang selalu berubah-ubah dan selalu tidak menguntungkan pengguna. Di sisi lain untuk pengajuan PLTS atap ini tidak mudah. Kita harus mengurus SLO, sertifikat layak operasi. Prosesnya itu tidak mudah. Menurut saya itu tidak mudah. Karena yang menerbitkan SLO ini juga bukan dari PLN, tapi pihak PLN menunjuk PT atau CV rekanan yang punya kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat layak operasi. Dan seperti yang saya simak di grup-grup panel surya itu prosesnya tidak mudah dan juga saya mau bilang tidak murah, tapi tentunya kata murah ini murah itu relatif. Menurut saya mungkin mahal, menurut rekan-rekan itu murah, tidak sama. Ya, jadi yang saya bilang percuma itu yang utama adalah untuk PLTS dengan sistem on-grid. Persyaratannya sulit itu untuk PLTS on-grid itu punya kelemahan. Jika listrik PLN-nya mati, maka PLTS untuk rumah, untuk PLTS atap dengan sistem on-grid, listrik di rumah juga ikut mati. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai PKPLN ketika terjadi gangguan listrik atau listrik PLN mati, itu tidak bisa. Listrik PLTS dari sistem on-grid itu juga ikut mati. Saya bilang percuma untuk PLTS atap dengan sistem on-grid. Lalu bagaimana dengan yang masang PLTS dengan sistem off-grid seperti punya saya? Saya masang PLTS yang tipe off-grid dengan sistem off-grid atau ya bisa dibilang hibrid atau apapun, yang jelas ini punya saya ini bukan rakitan toko tapi rakitan sendiri. Sebut saja off-grid lah. Bagaimana dengan off-grid? Apakah itu juga percuma? Nah, kita bisa melihat dari sini bahwasanya untuk PLTS off-grid itu kita memasangnya itu tidak membutuhkan izin, tidak membutuhkan pengajuan KWH Eksim atau membutuhkan sertifikat layak operasi seperti PLTS untuk rumah dengan sistem on-grid. Ini akan lebih mudah. Apakah ini juga percuma? Tentunya tidak. Ini selama situasinya mendukung, PLTS untuk off-grid itu tidak percuma. Ya, manfaat yang sangat minimal sekali untuk PLTS dengan sistem off-grid itu ketika listrik PLN kita itu mati atau terjadi gangguan, itu listrik di rumah kita itu tidak ikut mati, itu sangat bermanfaat. Percuma kita masang PLTS untuk rumah dengan sistem off-grid itu jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti misalnya musibah,
terjadi kebakaran pada sistem kita, misalnya baterai karena mungkin pengamanannya kurang, itu terjadi kerusakan atau terjadi kebakaran, nah itu akan menjadi percuma. Terus percuma berikutnya, kita masang PLTS untuk atap itu ketika misalnya pemerintah itu menurunkan tarif dasar listrik yang tadinya katakanlah untuk sekarang itu 1.440. Habis itu pemerintah sedang baik hati karena mungkin mau pemilu. Nah, terus diturunkan menjadi Rp500. Ini akhirnya PLTS dengan sistem off grid itu juga percuma. Tujuan penghematan dari memasang PLTS atap itu akan sia-sia. Karena tarif dasar listrik itu sekarang saja dengan Rp1.447 untuk 900 VA saja ini masih bisa dibilang semboyan, ternyata masih murah. PLN itu masih berlaku, apalagi kalau tarif dasar listrik diturunkan menjadi Rp500 per kWh-nya. Tentunya masang PLTS baik on grid maupun off grid itu sama-sama percuma. Nah, tinggal kira-kira itu mungkin nggak pemerintah itu menurunkan tarif dasar listrik dari Rp1.447 per kWh menjadi lebih murah lagi. Kalau menaikkan itu sangat mungkin, tapi kalau menurunkan setahu saya ya coba dipikir sendiri. Kira-kira BBM itu bisa naik, terus turunnya itu 50% saja bisa nggak? Sepertinya itu tidak mungkin untuk terjadi. Harapan yang besar itu untuk PLTS off grid, apalagi kalau pemerintah itu menaikkan tarif dasar listrik. Ya, menaikkan tarif dasar listrik otomatis untuk pengguna PLTS off grid itu break-even point-nya akan lebih cepat dan akan lebih cepat mencapai return on investment. Balik modalnya itu akan lebih cepat. Jadi untuk off grid itu tidak percuma selama bisa mencapai waktu break-even point atau mencapai return on investment setelahnya. Itu tidak akan percuma. Apalagi kalau pemerintah seperti saya bilang barusan menaikkan tarif dasar listrik, maka PLTS dengan sistem off grid itu tidak percuma, malah sangat menguntungkan. Dan tujuan memasang PLTS untuk rumah itu sebagai penghematan itu akan lebih cepat tercapai. Jadi menurut rekan-rekan pemirsa bagaimana? Nah, silakan dipikir mau masang PLTS untuk rumah atau tidak, atau tetap bertahan dengan semboyan lebih murah PLN. Gimana pendapat rekan-rekan? Silakan ketik di komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Jika memang video ini menurut Anda bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.